Jadi lapangan pekerjaan yang saya ingin tebarkan itu bukan lapangan pekerjaan pekerjaan yang biasa ya, misalnya jadi pegawai pabrik atau apa. Yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia adalah wira swasta. Karena dari statistik yang sugih itu ya cuman wira swasta. Ya kan. Nah, dia harus kerja, kita sebagai toolsnya. Jadi dia bisa bikin perusahaan yang menjual kutus-kutus. Dan dia harus, dengan berjalannya waktu dia harus naik ya kan. Karena marginnya paling gede gitu. Jadi istilahnya kalau di kita satu hari jual satu botol, gitu, kita sudah dapat 50.000 satu botol. Itu bisa untuk hidup satu hari, bahkan lebih tuh 50.000 tuh, gitu. Apalagi masak sendiri ya. Nah kalau 50.000 kita ambil 10.000 untuk ditabung misalnya, satu bulan kan 10.000 kali 300. 300. Oh, 300. Jadi bisa, Pak. Lumayan itu. Itu nabungnya doang tuh ya. Iya. Jadi menurut saya kalau orang lihai hanya sebagai penjual kutus-kutus tuh lebih daripada lebih. Itu kalau hanya jual 30 gitu. Apalagi kalau jual 100. Apalagi kalau jual 200. Apalagi kalau jual 300. Apalagi kalau jual 1000. Distributor itu kan mainnya di 20.000. Ya. Untung 10.000 aja. 20.000 kali 10.000. 200 juta. Betul. Ya. Itu bisa nyicil rumah, nyicil mobil ya toh. Iya kan? Gak usah gede-gede lah marginnya, 10.000 aja. Dia dapat margin gede tapi dia harus bagi sama orang lain. Dia ambil yang 10.000 aja, misalnya marginnya 70.000, dia ambil 10.000, di bawahnya ngambil 20.000, di bawahnya lagi ngambil 30.000. Udah berapa? Makin ke bawah semua kenyang. Dan saya minta di dalam kalkulasi margin itu yang paling sedikit harus marginnya paling banyak. Gitu. Kalau saya hanya cuman main tadi 30, saya harus jangan dikasih cuman sedikit. Nah. Tolong yang sedikit jualnya tapi marginnya paling besar. Nah, terjadilah pemerataan. Kalau yang udah besar margin sedikit nggak masalah. Ya kayak tadi 20.000 kali 10.000 udah 200 juta. Yang di bawahnya harus dinaikkan. Nah, seperti itu, Mas. Itulah kontribusi saya kepada bangsa Indonesia. Saya tidak kasih ikan, saya nggak kasih BLT, Mas. Nah, tapi saya kasih sistem ekonomi yang the best dengan jualan barang. Nah, akhirnya kalau kutus-kutus di mana-mana atau sangat-sangat di mana-mana, tingkat kesehatan manusia Indonesia kan tinggi. Ya. Kalau tingkat kesehatannya tinggi, produktivitasnya juga ikut tinggi. Oke? Ya. Nah, jadi kita tidak perlu bantuan, kita tidak perlu BLT, kita tidak perlu ini gratis, itu gratis. Itu malah membebani dan akhirnya membuat ekonomi tidak berjalan. Ya kan? Kayak kutus-kutus, tidak perlu bantuan apa-apa, sekarang bisa jadi besar. Ya kan? Hanya dalam waktu 10 tahun. 10 tahun. Dan kita menyanggah bank, ada duit kita taruh di bank, jadi bank disanggah. Bukan kita yang disanggah oleh bank, tapi kita yang menyanggah bank. Iya kan? Nah kalau orang berpikir kayak saya semua, sebentar aja udah besar Indonesia. Ya kan? Ya kayak Airbnb ya. Nggak punya hotel tapi punya kamar, itu dahsyat kan, the way of thing-nya itu. Orang nggak pikir. Ya.
Jadi untuk membuat sesuatu tidak harus dengan investasi besar-besaran. Investasi kecil tapi produknya bagus, nanti berjalannya penjualan kita membesarkan. Tidak harus bikin berapa triliun gitu. Apa padi, real estate triliunan. Terus sekarang saya bikin tukang ngepul kelapa atau keliling gitu kan, bikin pabrik minyak kelapa, udah beres. Ya kelapa biasa petani semua nanam kelapa. Iya betul. Nah, nggak perlu ada yang ngurus kebun. Bahkan dibeli berapa aja dia seneng, gitu. Ya udah ada pemasukan. Iya, ada pemasukan setiap hari karena bisa jual kelapa. Jadi sesuatu yang besar atau sesuatu yang bagus tidak harus dengan sesuatu yang mahal atau besar. Nah, disitulah sistem manajemen pengelolaan. Nah, kita udah diajari sama Steve Jobs, diajarin sama semua orang-orang yang sekarang, generasi sekarang, mereka tidak ada bikin perusahaan dengan modal besar, nggak ada. William Buffett itu dia beli saham-saham receh, dikumpul-kumpulin akhirnya gede, terus sekarang dia jual sahamnya dia gede. Nah, mana? Nggak ada. Gitu. Dan kita nih kaya. Apa aja bisa dijual, cuman harus ngerti caranya. Ya, saya dengar daun ketapang bisa dijual untuk apa, terus saya dengar lompong itu diiris-iris menggantikan tembakau, ya kan, gila. Terus sabut kelapa bisa jadi macam-macam ya. Dan kalau Anda punya itu, ngumpulin kelapa itu kan Anda sudah dapat kelapanya, dapat airnya bisa natan de coco, batoknya bisa jadi, sabutnya juga bisa. Coba, ini jadi industri besar. Betul. Ya. Dan tidak perlu punya perkebunan. Rajin keliling ke desa-desa aja sama bawa VR. Bisa. Iya kan? Itu hal yang sangat sepele dan pasti kutus-kutus berawal dari situ, dari idealisme. Dan saya kebetulan karena saya bekerja di perusahaan asing, saya bisa belajar banyak apa yang terjadi di luar negeri. Dan saya pembaca yang baik lah. Jadi semua buku-buku tentang, saya tidak suka dengan buku teori bisnis ya. Saya suka tentang riwayat orang. Saya belajar dari riwayat orang, bukan belajar dari teori bisnis. Nah, teori bisnis saya bikin sendiri sesuai dengan saya. Gitu. Seperti 3 bantal tadi. Ya, kayak 3 bantal. Itu mestinya dapat hadiah Nobel.